Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan akuntansi. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pilihan kata atau diksi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata maksudnya adalah kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari, dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud. Kita tidak dapat lari dari kamus. Pemilihan kata bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Secara sederhana, misalkan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain atau si pendengar. Contohnya, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Paragraf kedua yaitu liburan kali ini aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-henti bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati yang senang. Kedua paragraf tersebut memiliki makna yang sama, tetapi dalam pemilihan kata atau diksi, paragraf kedua lebih menarik bagi pembaca karena enak dibaca dan tidak membosankan. Adapun fungsi dari diksi itu sendiri yaitu yang pertama, membuat komunikasi menjadi lebih efektif, mencegah kesalahpahaman, mencegah perbedaan penafsiran, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya, syarat-syarat pemilihan kata atau diksi. Di sini terdapat 4 syarat pemilihan kata atau diksi. Yang pertama yaitu makna denotatif dan konotatif. Yang kedua yaitu makna khusus dan makna umum. Yang ketiga yaitu sinonim dan yang keempat homonim. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu syarat dari pemilihan kata atau diksi. Nah, yang pertama yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotasi. Makna kata denotasi adalah kata yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya berdasarkan kamus dan atau ejaan yang disempurnakan atau bermakna lugas. Ciri-ciri makna denotasi diantaranya makna yang sesuai dengan apa adanya, arti kata secara objektif, makna konseptual. Contoh, Erna makan wortel agar matanya lebih sehat. Kata makan dalam kalimat tersebut memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan atau ditelan. Makna konotasi. Kata bermakna konotasi adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata yang bermakna kias atau tidak sebenarnya atau bermakna ungkapan. Makna konotatif selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Contoh, banyak pemuda kampung yang mengagumi bunga desa anak Pak Lurah. Arti kata bunga desa dalam kalimat tersebut yaitu menyebutkan anak gadis atau masih perawan yang paling cantik dari sebuah kampung atau desa. Yang kedua, kamar kecil dapat bermakna konotatif, jamban atau WC. Makna konotasi dibagi menjadi dua yaitu konotasi positif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rasa lebih tinggi, baik, halus, sopan, dan menyenangkan. Contohnya, bunga desa artinya orang tercantik, buah hati artinya kekasih tercinta. Yang kedua yaitu konotasi negatif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rasa lebih rendah, jelek, kasar, dan tidak menyenangkan. Contohnya,
Mata keranjang artinya sangat suka kepada perempuan. Tinggi hati artinya sombong. Contoh kalimat denotatif dan konotatif. Ayahnya pekerja di kantor itu, ayahnya pegawai di kantor itu, ayahnya buruh di kantor itu, gadis itu bunga di desanya, penata bunga itu sedang bekerja. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga merupakan contoh kalimat denotatif, dan kalimat keempat dan kelima merupakan contoh kalimat konotatif. Selanjutnya yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah makna yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas dari kata yang lain. Contoh, ikan, buah, bunga. Sedangkan makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain. Contohnya, kata khusus dari ikan adalah lele, gurami, mujair, gabus. Kata khusus dari buah misalnya anggur, mangga, apel, pisang. Kata khusus dari bunga misalnya asoka, mawar, melati, anggrek, dan lain-lain sebagainya. Contoh kalimat dari makna umum dan makna khusus yaitu perlengkapan kantor yang baru dibeli itu hilang dicuri maling seperti komputer, printer, dan pemotong kertas. Makna umumnya yaitu perlengkapan kantor dan makna khususnya yaitu komputer, printer, dan pemotong kertas. Contoh yang kedua yaitu penata bunga itu merangkai beraneka bunga seperti melati, mawar, anyelir, anggrek di meja panjang itu. Makna umumnya yaitu bunga dan makna khususnya yaitu melati, mawar, anyelir, anggrek. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk surat dapat dilihat pada buku itu seperti surat dinas, surat pajak, dan surat pribadi. Makna umumnya yaitu surat dan makna khususnya yaitu surat dinas, surat pajak, dan surat pribadi. Yang ketiga yaitu sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Sin yang artinya dengan dan ononom yang artinya nama. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata sehingga memiliki daya tukar atau substitusi. Jenis-jenis sinonim dalam penggunaannya yaitu satu, sinonim mutlak adalah kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam. Contohnya laris dan laku. Yang kedua yaitu sinonim selingkung adalah kata-kata yang dapat saling menggantikan dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contohnya lemah dan lemas. Yang ketiga yaitu sinonim netral adalah sinonim yang dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama. Contohnya tembok dengan dinding, pandai dengan pintar. Yang keempat yaitu sinonim berkonotasi adalah sinonim yang digunakan dalam kalimat yang sama atau nilai rasanya berbeda. Contohnya mati sama dengan meninggal, sama dengan wafat, sama dengan tewas, sama dengan gugur. Contoh kalimat sinonim yaitu tembok atau dinding rumah kami berwarna hijau. Dia sangat pandai atau pintar dalam pelajaran fisika. Mati sama dengan meninggal, sama dengan wafat, sama dengan tewas, sama dengan gugur. Contoh kalimatnya yaitu Wawan mati ditabrak motor tadi pagi. Yang kedua, Ningsi meninggal beberapa bulan yang lalu. Yang ketiga, Isa Al-Masih wafat pada usia 40 tahun. Yang keempat, perampok itu tewas dihajar massa. Yang kelima yaitu pahlawan gugur di medan perang. Yang terakhir yaitu homonim. Homonim adalah kata-kata yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan bunyinya berbeda. Contoh, hak pada hak asasi manusia dan hak pada hak sepatu. Mata pada panca indera dan mata untuk pelajaran. Yang terakhir, bunga pada nama orang dan bunga pada salah satu bagian tumbuhan. Sebelum saya tutup, ada kutipan yang saya ambil dari Arthur Wellesley yang berbunyi, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika terpaksa. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan kita terhadap pilihan kata atau diksi,
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.